Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah dan puji Tuhan ini sehat hari ini. Dan ini ada kabar di mana motif kain ulos ini mengangkasa, di mana ada motif kain ulos beserta keindahan Danau Toba ya di badan pesawat Air Asia Indonesia. Ini yang tujuan ke Silangit ya? Iya, ke Silangit. Jadi khusus untuk Silangit ya, nggak ke Kuala Namu ya? Sebenarnya rotasi pesawat sih. Oke. Kalau dari AirAsia sendiri, untuk sekarang dia karena dalam rangka F1 H2O Powerboat, dia akan ke Silangit. Tapi nanti akan ada rotasi pesawat, jadi kemungkinan dia ke seluruh destinasi di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia juga. Wah, keren banget nih. Ini gimana sih Kak ceritanya nih bisa berkolaborasi dengan AirAsia Indonesia? Ya, kebetulan karena kami UMKM yang bekerja di Sumatera Utara, kami cukup dekat dengan Badan Otoriter Pariwisata dan Backcraft di Sumatera Utara, seperti layaknya UMKM yang lain. Dan mereka mengenalkan BPDT lah yang mengenalkan kami ke AirAsia, karena kebetulan Direktur BPDT dan CEO Indonesia AirAsia adalah alumni ITB bersamaan. Jadi memang ada temanan sedikit dan mereka memang mencari upaya untuk membuat livery baru. Kebetulan karena AirAsia sudah punya yang Lombok dan Belitung dan mereka pingin punya yang Lake Toba, karena CEO AirAsia Indonesia kebetulan memang perempuan Batak seperti saya, dan dia ingin sekali untuk membawa kampung halamannya ke global stage lah gitu. Ini ada jaringan koneksi ternyata ya. Akhirnya bisa ketemu dengan alumni, dan dia juga punya keinginan untuk membawa tenun ya di badan pesawat itu. Itu Ya. untuk proses pengerjaannya sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dari desainnya sendiri udah lama nih, karena komposisi desain penenunnya sendiri itu sebenarnya itu penenun yang asli. Mereka memang penenun tadinya dari foto. Kebetulan tahun 2018 kita pernah kerjasama dengan fotografer Pak Indra Leonardi, dan kita waktu itu photoshoot di penenun di Lumban Suhisu, di Huta Tinggi di Samosir bersamaan. Dan waktu itu kita juga bikin menjadi artwork untuk exhibition kita, menggunakan perca dan fabric waste dalam rangka awareness tentang fashion industry yang wasteful. Dan ketika AirAsia reach out ke kita untuk desain, kita pikir artwork tersebut bisa menjadi inspirasi yang bagus nih gitu untuk livery mereka, karena mengedepankan semangat kita lah gitu sebagai wirausaha sosial dan juga masyarakat Batak gitu. Jadi sebenarnya lama banget prosesnya, karena memang dia dari foto ke artwork ke badan pesawat ya gitu. Tapi kalau dari desain livery-nya tersebut mungkin setengah tahun. Tapi kita kebetulan memang kenalan dengan AirAsia sudah dari 2019. Plan livery tersebut tuh sebenarnya harusnya 2020, tapi karena pandemi akhirnya tahun ini lah. Dan ini bisa dibilang bukan kebetulan ya, segala satu tuh pasti ada jalannya. Ada perhelatan F1 Powerboat ya di Danau Toba juga ya. Iya. Iya. Jadi memang jadi kemarin sempat pandemi, jadi sempat tertunda ya untuk Iya. Dan untuk proses itu dalam bentuk stiker atau apa sih Kak? Itu motifnya yang ditempel di badan pesawat? Ya, kalau di badan pesawat livery itu stiker sih. Itu prosesnya jadi printing stiker yang besar. Aku nggak tahu ya, mungkin technical termnya saya nggak berapa ngerti ya, karena pengerjaannya kan pasti dari pihak maskapai.
Tapi memang ada video time lapse pembuatan livery tersebut dan memang menggunakan stiker yang besar. Jadi dari desain kami dari Adobe Illustrator langsung ke stiker dan langsung lah. Tapi memang butuh 3 hari sih karena untuk biar pas dan kelihatan bagus gitu dan positioningnya juga cukup 3 hari kalau nggak salah ya pengerjaannya. Oke. Dan ini satu pesawat atau ada beberapa pesawat yang ditempel untuk stiker ini? Hanya satu pesawat yang ini karena AirAsia mau mempunyai beda-beda livery untuk beda destinasi Indonesia. Jadi kan tadi aku udah bilang mereka ada yang Lombok dan Belitung, jadi yang nomor 3 sekarang Danau Toba. Oke. Dan ini pesawatnya mondar-mandir gitu ya, nggak cuman ke Silangit aja ya nanti rencananya ya Kak ya? Iya. Jadi nanti kalau masyarakat yang akan nonton F1 Powerboat, kan ini tinggal beberapa hari lagi, tinggal besok ya. Ini naik AirAsia akan melihat langsung ya tampilan dari motif ulos dan keindahan Danau Toba di badan pesawat itu ya? Iya, kalau mereka dalam sekarang ini ya, memang mereka pesawat itu pasti sehari sekali ke Silangit. Jadi hari apa aja, sepertinya sih dengan pesawat itu. Jadi masyarakat bisa pause dulu kali ya? Iya. Di depan. Tapi saya dengar-dengar tiketnya udah sold out. Ya memang tiket apa nih? Powerboatnya apa tiket? Dua-duanya tiket F1 dan juga tiket pesawatnya sudah banyak yang sold out. Iya benar-benar. Kemarin ada brief ya, weekly brief with Sandi Uno itu setiap Senin memang udah diinfoin sama Mas Menteri kalau untuk tiket online Powerboatnya sendiri itu sudah habis. Kalau mau datang langsung katanya ke sono. Itu pun 50-50, entah ada atau gimana atau udah habis. Boleh info sedikit kalau dari setahu kami ada titik-titik tinggi dan titik-titik tersebut yang bisa datangi dan bisa nonton di situ gitu. Jadi udah disediain ada high points di bukit-bukit yang mungkin bisa kelihatan dari situ, tapi ya harus hiking sedikit untuk situ. Harus effort ya. Harus ada effort ya. Boleh di spill nih Kak, di bukit mana itu? Kalau ada yang masih mau nonton nih. Wah, aku kurang tahu ya gitu. Tapi kayaknya harus follow BPWDT dan follow F1H2 untuk tahu lebih lanjut sih kayaknya. Karena untuk online sudah sold out ya. Jadi kalau mau penasaran mungkin datang langsung aja kali ya. Tapi nggak ngejamin ya masih bisa nonton di tempat yang enak untuk nonton atau enggak ya. Iya, tapi at least ikut keramaian dan semangat. Betul, karena nggak cuman pertandingan F1-nya aja, tapi ada juga ya, misalnya ada kesenian yang akan tampil begitu untuk memeriahkan pameran tersebut, termasuk UMKM. Untuk Toba Tenun sendiri hadir? Iya, kami hadir. Kami hadir di salah satu gawangan mereka namanya Sopo Bolon. Jadi semua UMKM akan tampil di situ, walau dari seni, makanan, jadi macam-macam. Sopo Bolon ini lokasinya nanti di mana nih Kak? Di Bali G. Oke, di Bali G. Jadi belum loncat ke ini ya, ke Pulau Samosir, masih di pinggiran ya. Pendengar kalau mau tahu Bali G di mana? Jadi belum harus naik kapal dulu ya, jadi bisa ke Bali G dulu baru ke Samosir ya kalau mau jalan-jalan gitu ya Kak ya. Iya. Lalu aku juga tertarik nih pengen tahu juga ini kan Toba Tenun tentunya sudah cukup lama nih ya mewarnai wastra tanah air. Ini kenapa nih Kak awalnya Kakak mendirikan Toba Tenun ini sendiri? Ya ceritanya lumayan panjang ya. Sebenarnya Toba Tenun tuh udah dari tahun 2018. Memang co-foundernya adalah saya dan ibu saya sendiri karena ibu saya juga pencinta wastra dan saya senang wastra karena dari ibu saya sendiri. Sebenarnya ini sebuah surat cinta kepada perempuan Batak dan seninya bagi kami gitu yang kadang-kadang
seling tertinggal pengrajin di balik kain-kain tersebut gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita ketemu dengan banyak orang yang udah senior kami yang udah bekerja di daerah Sumatera Utara, terutama di bidang tenun Batak. Mereka memang sounding ke kami bahwa masa depannya mungkin sedikit memprihatinkan gitu. Jadi akhirnya kita berubahlah menjadi suatu wirausaha sosial yang memang bekerja untuk memperkuat ekosistem tenun di sana, sekalian pendampingan secara holistik kepada pengrajin di sana gitu. Jadi, tapi akhirnya kita juga menjadi platform distribusi dan marketing untuk para pengrajin. Mungkin baru tahun lalu sih benar-benar bisa aktif karena kan selama pandemi kita lebih ke pendekatan dan lokakarya DLL gitu. Oke. Dan ini pendampingan kepada para penenun-penenun. Ini untuk daerahnya biasanya di semua, karena kan Batak itu kan jenisnya banyak ya, Kak ya. Ada Toba, ada Mandailing, ada macam-macam. Ini berarti untuk penenunnya sendiri ini lokasinya ini bervariasi begitu ya? Iya, jadi kami udah spread antara di 7 kabupaten dan 2 kota, dan kita bukan hanya dengan Batak Toba, tapi kami juga outreach ke puak-puak yang lain, Pak-Pak Mandailing, Paro, Simalungun. Dan kita benar-benar pengen nge-highlight sih. Memang nama kita Toba Tenun, tapi Toba Tenun itu karena di bawah naungan Danau Toba sih sebenarnya inspirasinya, dan juga kebetulan ya memang saya orang Batak Toba. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk meng-highlight puak-puak Batak yang lain, mungkin karena orang mengertinya ya kalau Batak cuma ada satu ulos, tapi ulos itu kan sebenarnya bahasa Batak Toba. Kalau yang lain-lain kan Uis di Karo, Oles di Pak-Pak, Hio di Simalungun. Jadi kita ingin meng-highlight puak yang lain juga gitu, dan outreach ke situ. Memang Toba yang paling besar dan memang penenun Toba yang paling banyak gitu. Tapi kita ingin mengedepankan puak-puak yang lain juga agar tradisi mereka juga tidak punah. Oke. Dan tentunya untuk membuat wastra lokal itu menjadi mudah dikenal atau bahkan untuk ke masyarakat internasional itu kan nggak mudah ya Kak, apalagi kan harus masuk ke era kekinian sekarang kan. Ini gimana nih strugglingnya ini gimana nih, karena kan kita juga harus tetap ngikutin sekarang tapi juga tetap menjaga nilai-nilai itu sendiri, nilai-nilai wastra itu sendiri. Iya, buat kami balance sih, tapi dari kami sendiri ya, filosofi Toba Tenun itu kita percaya kalau budaya itu nggak bisa maju tanpa inovasi dan kreasi gitu. Jadi kita pasti satu, memang kita pasti tidak mengganggu adat istiadat beberapa kain-kain tersebut yang memang digunakan untuk acara adat yang sakral ya gitu. Itu kita tidak mengganggu tersebut. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk para penenun itu juga mempunyai kreasi baru gitu. Karena jujur aja selama ini para penenun itu bisa dibilang quote unquote buruh tenun, bukan pengrajin atau artisan gitu, karena mereka hanya mengikuti order pasar gitu. Kita mendorong mereka untuk mempunyai kreasi sendiri, dan kebetulan kain-kain kita banyak yang fully inovasi dan kreasi mereka sendiri, dan puji Tuhan itu yang paling diterima sama market dan sama pasar lah gitu ya. Karena mereka senang motifnya sedikit kayak agak kontemporer, tapi pasti ada unsur etiknya juga gitu. Jadi kita malah mengedepankan karya art dari pengrajin tersebut gitu loh, bukan kita yang bikin ragi hotang, sadum, DLL gitu. Dan ini bisa dikreasikan ke dalam berbagai jenis pakaian ya, ataupun juga mungkin bisa ke tas dan yang lainnya ya Kak ya? Iya. Kalau ulos adat atau kain adat kan pasti ada bertentang lah gitu kalau dipotong-potong ya gitu.
Jadi jadi kalau misalnya ulos lebih kreasi atau yang lebih kontemporer itu kan tidak banyak rules-nya dan regulation-nya gitu. Iya. Dan ini info juga nih Kak buat mungkin masyarakat atau pendengar yang mau ngulik lagi nih atau pingin tertarik ngeliat motif-motif yang keren-keren, lucu-lucu ataupun juga pakaian-pakaian yang sudah ada yang sudah dikreasikan gitu. Ini bisa kemana nih Kak nih? Iya, kita ada website kami tobatenun.com dan juga kita paling aktif di Instagram, jadi follow aja @tobatenun. Dan juga follow rumah komunitas kami untuk lebih dekat ke penenun @jabubonang. Oh, ini Jabu Bonang ini ada IG-nya juga ya? Ada, iya. Oh, ada IG-nya. Kalau untuk marketplace dijual juga nggak sih Kak di ya Tokopedia ataupun misalnya di Ya, kebetulan kita di website sih penjualan kami lewat website, tapi buat yang di Jakarta, kami mempunyai lagi ada pop-up shop di Plaza Indonesia di lantai 3. Oke. Ini sampai kapan Kak pop-up shop-nya? Masih open ending. Mungkin sampai Selama-lamanya. Jadi kalau mau lihat langsung, mau megang-megang gitu ya, atau mau coba-coba, bisa langsung ke Plaza Indonesia lantai 3. Lalu harapan Kak Kerry sendiri untuk wasra Nusantara, tanah air, terutama untuk kain ulos sendiri? Iya, kami sih ingin, ya buat kami sendiri mungkin mimpinya lumayan besar ya gitu. Kami ingin menjadi inspirasi sih untuk UMKM yang lain, agar relasinya dengan pengrajin di balik kain-kain indah ini tuh lebih sehat dan non eksploitatif sih gitu. Jadi kita mengedepankan pengrajin dan artisan tersebut karena kita percaya budaya itu orangnya sih, bukan barangnya gitu. Jadi kita sih harapnya lebih inline lah gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang preservasi budaya atau raising awareness tentang budaya, sebenarnya kita ngomongin tentang orangnya dan SDM-nya di daerah itu masing-masing. Dan juga untuk seluruh masyarakat untuk terus ya mendukung ya UMKM dan produk lokal tanah air tentunya ya Kak Kerry ya. Iya. Yeah. Terima kasih sekali untuk waktunya dan sukses selalu untuk Toba Tenun. Ini semoga semakin mengangkasa juga ya namanya bahkan ke dunia internasional nih Kak Kerry. Iya. Dan salam untuk penenun-penenun lokal di sana. Tetap semangat ya. Terima kasih Mauliati Godang. Terima kasih Kak Kerry. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.